membahas tentang historical review, ya. Nah, ada beberapa hal ya yang mau tidak mau dia tertinggal ya dalam isolasi karena teknologi berubah, ya, teknik berubah, demand berubah, ya, kemauan juga berubah, ya, atribut-atribut berubah dan sebagainya sehingga hal-hal tersebut tidak menjadi diskusi atau bahasan lagi ya. Nah, ini jadi kaitannya dengan historical precedent ya, sesuatu yang telah lampau itu kecenderungannya ya itu dilupakan. Nah, disinilah perlunya ada historical review ya, ulasan historical yang dia fokus kepada pemeriksaan penelitian-penelitian yang terkait dengan periode waktu yang tentunya ya bisa menjadi dasar ya, starting point terkait pembahasan mengenai suatu masalah ya, ataupun suatu konsep ataupun suatu teori fenomena yang kemudian muncul menjadi kazana yang baru. Jadi sesungguhnya terminologi atau istilah-istilah yang baru itu karena ketersediaan literatur yang juga sedikit, tentunya akan kurang kualitasnya kalau kita ngebahas pada pembahasan terkait dengan current situation atau situasi terkini. Maka dalam kaitannya dengan istilah-istilah atau teknologi baru, maka state of the art-nya itu adalah membahasnya dari proses awalnya. Jadi kita mau melihat fase per fase, evolusinya, adaptasinya, dan sebagainya. Sehingga dari situ kita bisa melihat ya kira-kira apa nih yang bisa diarahkan atau disesuaikan dengan teknologi baru tersebut atau terminologi baru tersebut. Nah, di sini kita bahas tentang evolusinya ya dan juga kaitannya dengan akademik atau disiplinnya. Kemudian tujuan melakukan ulasan historical ini sesungguhnya untuk menunjukkan ya familiarity ya. Kemudian ini di sini ada bahasan tentang state of the art. Jadi state of the art itu seperti yang telah kita bahas sebelumnya tidak hanya ngebahas tentang novelty ya sesungguhnya atau keterkinian, tapi juga bisa ngelihat hal yang lain gitu ya seperti misalnya relevansi ya, bisa juga melihat sesuatu yang sifatnya highest, bisa juga melihat sesuatu yang sifatnya alternatif. Nah, dalam konteks ini historical sesungguhnya dia bisa menawarkan ya selain novelty pastinya ya, dia bisa menawarkan atribut-atribut lain dalam kaitannya dengan state of the art. Dalam kasus ini ya familiarity ya yang terkait dengan relevansi ya, yang terkait juga dengan atribut ya alternatif ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang dulu juga sudah terjadi dan menghasilkan teknologi-teknologi yang lain ya. Walaupun tentu nanti ada beda prosedur atau protokolnya. Dan juga untuk mengidentifikasi kira-kira arah mana nih yang bisa kita lakukan ya dalam penelitian masa depan yang tadi juga telah kita sampaikan. Oke, jadi historical review ini sangat kritis ya, sangat kritikal dalam penelitian terutama di fase review ya yang telah kita jelaskan ya bahwa sesungguhnya ada 4 fase minimal dalam suatu penelitian yaitu fase review, fase koleksi data, fase analisa data dan fase interpretasi data. Dan setiap fase itu sesungguhnya mengharuskan kita untuk melibatkan metode ya. Metode apa nih yang pas yang sesuai itu tergantung dari preferensi kita. Apa yang kita inginkan dalam penelitian ini dan historical review terbukti sesungguhnya menjadi metode yang sangat kritikal. Ya, contoh misalnya terkait dengan unobtrusive nature ya dari historical research yang sesungguhnya dia dapat nge-view ya keuntungan-keuntungan ataupun kelebihan-kelebihan dari awal mulanya ya dan juga kaitannya dengan sesungguhnya ya enterprise atau penelitian-penelitian yang sifatnya apply atau terkait dengan industri itu sesungguhnya ya tidak punya kuasa untuk mempengaruhinya. Jadi dalam banyak kasus juga industri cenderung ya lebih mengadopsi saja apa yang sedang terjadi ya dan dia sebenarnya tidak punya peranan untuk menentukan arahnya melainkan dia lebih melihat. Nah, ini penjelasan dari Devlem ya dan Dove dalam Historical Research and Social Movement. Jadi
movementnya, pergerakannya sesungguhnya dari culture, dari sosial, ya, dari society atau community, ya, yang kemudian mereka menawarkan, ya, pergerakan-pergerakan, perbaikan-perbaikan yang sesungguhnya kita bisa memahami istilah-istilah baru atau teknologi baru, ya, ya, based on the implementation of similar technology atau similar device in the previous era, ya, or previous generation. Kemudian salah satu keunggulan, ya, dari historical research ini adalah dia menyediakan, ya, untuk orang-orang suatu kemungkinan, ya, instead of pemahaman akan kemungkinan tersebut, ya, yang ini kaitannya dengan kemampuan untuk mengantisipasi, ya, daripada sekedar hanya mengontrol. Karena kalau kita mengontrol masa depan tentu nggak akan bisa, ya, melainkan yang kita lakukan adalah melihat nih kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu, dan ujungnya mengantisipasi dengan strategi kita. Karena kalau kontrol itu kaitannya atau implikasinya adalah kita harus mengetahui how-nya, ya, bagaimananya. Sementara teknologi ini sendiri kan masih baru, kita belum tahu how-nya, ya. Nah, makanya karena ini masih baru dan ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan, lebih pas kita melihat historical, ya, dari yang similar attribute atau similar device berbanding kita berusaha untuk mengertinya, karena sesungguhnya kita nggak akan bisa mengerti, ya, tidak akan bisa mengontrol, ya, masa depan, ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita mempersiapkan masa depan, ya. Jadi ini kaitannya dengan keunggulan, ya, dari historical review, di mana di sini, ya, dibahasnya direct application dari yang masa lampau ke masa kini itu sesungguhnya bisa ngedistorsi, ya, atau mengganggu event-event yang mau tidak mau akan mempengaruhi erroneous conclusion. Jadi kalau kita tidak bahas, ya, aplikasi-aplikasi masa lampau dan hanya fokus kepada aplikasi masa depan, sesungguhnya kita ketinggalan zaman gitu. Malah kebalikannya, ya. Tetapi ketika kita memahami yang masa lampau, kita sesungguhnya menyongsong masa depan gitu. Karena masa depan itu dipupuk, diciptakan berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa kini, ya. Jadi ini kaitannya dengan pembahasan kalau menurut Monaghan, ya. Jadi filosofinya mengatakan bahwa, ya, masa depan itu harus dipelajari dengan cara pemahaman tentang masa kini dan juga masa lampau. Oke, ini beberapa pendekatan, ya, dalam historical review. Ada 4 ini menurut Monaghan dan Hartman. Yang pertama, misalnya kita melakukan secara kualitatif, atau ini disebut juga history by quotation, ya, di mana pencarian dari cerita-cerita ini terkait dengan apa-apa yang tertulis, ya, printed, ataupun apa-apa yang ya tadi, ya, tertulis, evidence yang tertulis ataupun yang di print, ya, dipublikasi. Dan hasil dari histori ini kemudian diatur, ya, sedemikian rupa berdasarkan kronologikalnya. Jadi siapa yang pertama keluar, kemudian dilanjutkan oleh yang kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, nanti di sini kita bisa melihat kausalitasnya, ya, akibat ataupun sumber sebab kenapa ini dikeluarkan dan ini dikeluarkan dan sebagainya. Dan kemudian kita presentasikan sebagai cerita yang sifatnya, ya, pasti faktual, ya, karena memang ada dokumennya dan juga sumber, ya. Dan ini terkait dengan banyaknya manuskrip, ya, bisa dari buku akuntansi ataupun catatan di sekolah, marginalia, ya, kemudian surat menyurat, diare, dan juga memoir. Nah, ini manuskrip-manuskrip, ya, yang kita jadikan sebagai landasan, dan tujuannya, ya, untuk memahami, ya, apa yang sudah terjadi di masa lampau. Dan kita melihat bahwa, ya, sesungguhnya masa kini itu hasil dari masa lampau dan masa depan itu hasil dari masa kini. Ataupun kita bisa dari textbooks, ya, jurnal, children books, dan beberapa buku-buku lain, ya, dalam periode-periode tertentu yang menjadi pertimbangan kita. Ataupun pendekatannya secara kuantitatif, ya, di mana peneliti secara langsung mencari evidence, ya, yang sifatnya bisa quantifiable, ya, bisa dikalkulasi, bisa dihitung. Tentunya ini agak sulit, ya, agak jarang, ya, dilakukan dalam mekanisme historical, di mana, ya, dalam banyak kasus, contoh sumber-sumber yang bisa dikuantifikasi itu cenderungnya memiliki nilai yang berbeda-beda, ya. Dan kadang-kadang dia juga hanya bisa
mendeskripsikan saja. Contoh misalnya ada 1000 dokumen ya tentang cerita ini ya. Tetapi kadang-kadang ya sumber dokumen itu tidak berasal dari data langsung gitu. Nah, sementara ada satu dokumen yang langsung menceritakannya dari pelaku sejarahnya. Nah, tentu yang dijadikan rujukan adalah yang pelaku sejarah ini gitu dibandingkan dokumen yang ramai tadi, yang banyak tadi tapi didapatkan melalui second hand ataupun third hand kisahnya ya. Pastinya ada distorsi-distorsi ataupun posibilitas distorsi tadi yang terjadi. Sehingga mau nggak mau di sini harus ada validitasnya. Jadi prosesnya jadi lebih lama ya dan lebih rigid ataupun proses generalizability-nya ya generalizability-nya ya. Jadi melihat generalisasinya itu gimana gitu. Bisa nggak ini dijadikan sebagai kaidah umum. Nah, tapi cenderungnya dapat dilakukan kalau memang pertanyaannya itu tidak spesifik. Ya, kenapa? Karena ya contoh persaksian dari banyak orang, ya walaupun dari second hand, third hand dan sebagainya, tapi membahas tentang hal umum bahwa misalnya kondisi atau kejadian itu terjadi, ya itu sebenarnya udah cukup gitu untuk menyatakan bahwa dia sebagai fakta. Berbeda kalau kita mau menjelaskan secara spesifik gitu, seperti misalnya motivasinya, terus kemudian seperti misalnya alasan, ya, seperti misalnya detailnya bagaimana ya yang terjadi pada saat itu, kenapa dia misalnya tidak pergi ke sana, kenapa dia malah memilih ini dan sebagainya. Nah, ini lebih bagus dari first hand, alih-alih second dan juga third hand yang cenderungnya lebih bisa dikuantifikasi berbanding kalau dari first hand yang mungkin cuma 1-2 saja. Dan ini ya tentunya harus authoritatively ya. Nah, maksudnya ya kita harus bijak ya dalam mempresentasikan hasil yang kita dapat dari kuantitatif ini. Ataupun kita bisa melakukan content analysis. Nah, ini sebenarnya content analysis hampir mirip ya dengan kualitatif, tapi di sini kita berusaha untuk memadukan ya. Kita mendapat datanya secara kualitatif, tapi di satu sisi kita untuk melihat ya hal-hal yang mungkin bisa muncul gitu dari info-info statistik ya atau info-info kalkulasi dan formulasi. Nah, di sini ditentukan bahwa kita ngelihatnya dari teks ya yang ada di objek yang kemudian kita bedah ya, kita lihat secara seksama ya. Nah, sebenarnya hampir mirip ya dari kualitatif juga ngelihat dari teks, tapi di sini kita gunakan mekanisme yang sedikit berbeda dengan kualitatif ya. Di mana kita coba employs satu instrumen yang bisa menghasilkan data secara kuantitatif ya, seperti misalnya berapa banyak sih dalam pidato dia mengeluarkan kata ini dan kata itu. Jadi kita melihat aspek-aspek yang lebih detail tapi dengan menggunakan mekanisme secara kuantitatif. Seperti kaitannya dengan sintaksnya ya, kaitannya dengan frekuensinya ya, kaitannya dengan leksikalnya, kaitan dengan metafor yang dipakai, allegorical ya, personifikasi dan sebagainya. Jadi lebih kaya ya, sehingga kita melihat pidato ya, melihat teks, buku dan sebagainya yang memang misalnya berimplikasi pada zaman atau periode tertentu terkait dengan perubahan zaman dan sebagainya, itu dengan lebih research lebih resource ya, lebih kaya hasilnya. Ataupun dari oral ya, oral history ya, cerita dari turun temurun yang dia masuk ke benak orang-orang ya. Kemudian kita coba lihat ya bagaimana penuturannya, apa perbedaannya misalnya dari satu periode dengan periode yang lain gitu. Dan kemudian kita coba recall ya dengan bukti-bukti fisik ya, seperti misalnya audio atau video recording, sehingga kita bisa melihat secara kontekstual ya, apa yang mengakibatkan, apa pengaruhnya dan lain sebagainya. Jadi bisa provide reciprocal interchange between tadi ya antara informasi tersebut dan juga peneliti ya. Tentunya peneliti melihatnya dari sisi apa nih. Jadi lebih kaya gitu argumennya di dalam yang kita bangun. Ini beberapa tipe-tipe atau pendekatan ya dalam historical review. Nah, ini contohnya misalnya ya. Jadi isu-isu kontemporer yang sedang berkembang itu sebenarnya lebih bijak ya dalam kasus ini ya. Ketika kita melibatkan historical review. Contoh misalnya isu terkait dengan inclusion ya. Pemenuhan syarat ya, ataupun keikutsertaan, partisipasi ya dan sebagainya yang sifatnya movement. Nah, ini tentunya lebih bagus pakai inclusion atau hero project ya, project-project awal ya yang bahkan dia
bisa saja belum dikenal luas oleh masyarakat, tetapi masih dalam batasan-batasan sebagai prototype, uji coba, testing, dan sebagainya. Ataupun hal-hal yang terkait dengan litigation atau legislation, ya, undang-undang, ataupun terkait dengan least restrictive environment, ya, yang memang punya pengaruh sangat erat terkait dengan lingkungan, ataupun parent, ya, ataupun dilema etikal, dan juga kasus-kasus disabilitas. Nah, ini hal-hal yang tentunya lebih pas dengan historical review. Jadi mekanismenya sih sebenarnya hampir sama, ya. Ada proses dokumentasinya, ya. Terus kemudian ada proses explanatorinya, ya. Terus kemudian ada proses, ya, representasinya, ya, dari awal archival knowledge, terus kemudian turun ke bawah sampai sesungguhnya kita mendapatkan pengetahuan yang sifatnya interpretatif. Jadi arsip-arsip, ya, sumber-sumber dokumentasi dan sebagainya, itulah yang menjadi rujukan kita, ya. Orang-orang yang terlibat dalam sejarah tersebut, ya, itulah yang menjadi sumber kita, ya, sumber data kita, yang kemudian informasi yang didapat dari sumber tersebut itu kita interpretasikan, ya, dengan melewati fase dokumentasi, ya, fase understanding, pemahaman ataupun eksplorasi, dan fase representasi. Oke, ini juga contoh, ya, seperti misalnya mengapa sih Linux itu banyak banget gitu, kenapa sih operating system banyak banget gitu, kenapa misalnya Microsoft atau Apple itu tidak terlalu banyak dan sebagainya. Nah, sesungguhnya kita jadi bisa melihat proses klasifikasi yang terjadi, bahwa ya walaupun mereka misalnya cuma 1-2, tapi sesungguhnya mereka berasal dari satu sistem operasi, ya, atau berasal dari movement yang sesungguhnya hampir sama, ya, yang dimulai di sini, ya, contoh misalnya dari sini, ya. Ini pembahasan tentang mobile, ya, mobile operation, terus juga ada web development dan sebagainya. Dan walaupun terlihatnya seakan-akan berbeda, ya, tapi perbedaan itu ya hanya di device-nya, tapi berangkat itu dari hal yang sama, ya. Contoh misalnya ini, ya, Jeffrey 1.2 dengan Servlet, terus kemudian berkembang, ya, jadi 2.2, ini jadi J2EE, Tomcat, ASP 3.0, Servlet 2.3, terus sampai kemudian di sini ada kita lihat